Sejarah singkat berdirinya Mataram dan hubungan mistis dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kiai Ageng Pemanahan bergelar Kiai Ageng Mataram. Mataram adalah nama daerah yang dihadiahkan kepadanya oleh Sultan Hadiwijoyo, Sultan di Kerajaan Pajang. Karena Kiai Ageng Mataram bersama putranya Hangabehi Loring Pasar, Danang Sutowijoyo, telah dapat mengalahkan Raden Adipati Aryo Penangsang pada tahun 1527 di Jipang Panolan. Kiai Ageng Pemanahan selanjutnya minta izin kepada Sultan untuk menempati daerah Mataram itu. Sultan Hadiwijoyo mengizinkan dan berpesan, seorang gadis dari Kalinyamat itu supaya diasuh dan dijaga baik-baik, apalagi sudah dewasa hendaklah dibawa masuk ke istana. Pesan itu disanggupi oleh Kiai Ageng Pemanahan, tetapi ia memohon agar diperkenankan mengajak putra Sultan Hangabehi Loring Pasar untuk pindah ke Mataram. Kiai Ageng Pemanahan sekeluarga berangkatlah menuju latah Mataram disertai dua orang menantunya, yakni Raden Dadap Tulis dan Tumenggung Mayang. Ditambah pula Nyi Ageng Nis istri Kiai Ageng Mataram dan penasehatnya Ki Ageng Juru Martani. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis Pon tanggal 3 Rabiul Awal tahun Jimawal. Dalam perjalanan mereka singgah berziarah ke Istana Pengging sehari semalam. Kiai Ageng sekeluarga melakukan doa dan sembahyang, memohon petunjuk kepada Tuhan, melakukan semedi dan salat hajat. Doanya ternyata diterima Tuhan. Muncul pertanda pepohonan seketika menjadi condong, tapi pohon sera tinggal tetap tegap. Setelah sembahyang subuh mereka berangkat menuju Mataram dan berhenti di Desa Wioro. Selanjutnya membangun sebuah desa yakni Desa Karangsari. Setelah singgah sementara waktu, Kiai Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani mencari pohon beringin yang telah ditanam oleh Sunan Kalijogo untuk tetenger. Di sanalah letaknya wilayah Mataram dimaksud. Terdapatlah pohon tersebut di sebelah barat daya Wioro. Lalu memilih tanah sebelah selatan beringin yang hendak dipakai sebagai halaman dan rumah untuk bertempat tinggal Kiai Ageng Pemanahan beserta keluarga. Mereka bekerja keras hingga pembangunan rumah beliau selesai dalam waktu singkat. Kemudian rumah baru segera ditempati Kiai Ageng Pemanahan yang kemudian tersohor namanya dengan gelar Kiai Ageng Mataram. Banyak saudara asing ke Mataram sehingga menambah ramai dan makmurnya Mataram. Sekarang dikenal dengan nama Kota Gede, pusat kerajinan perak di Yogyakarta. Sadan gadis pingitan Sinuhun Sultan Hadiwijoyo yang berasal dari Kalinyamat kini telah dewasa. Ngabehi Loring Pasar, Raden Danang Sutowijoyo pun telah dewasa. Ia mengganggu gadis pingitan tersebut. Hal ini segera diketahui oleh ayahnya Ki Ageng Mataram. Anaknya dipanggil lalu bersabda, "Ki Ageng Mataram, anakku, mengapa kamu berani mengganggu gadis pingitan?" Alangkah amarahnya Sinuhun nanti apabila mengetahui. Raden Sutowijoyo berkata, "Saya berani melakukan hal itu karena telah menerima wahyu. KM, bagaimana kamu dapat mengatakan demikian itu?" RS. Ya, demikianlah ketika mendengar daun nyiur jatuh ayah Sultan terkejut. Lagi pula ketika hendak minum air kelapa itu terkejut pula. Kiai Ageng Mataram menyatakan, kini belum masanya dan mengajak putranya mengharap untuk berjanji tetap setia. Keduanya berangkat pergi ke Kesultanan Pajang. Sinuhun Sultan Hadiwijoyo sedang bercengkerama di hadap para putranya dan keluarganya. Melihat kedatangan Kiai Ageng Mataram diantarkan putranya. Lalu sesudah berjabat tangan Ngabehi Loring Pasar pun menghadap mengaturkan sembah bakti. Sinuhun bertanya dengan keheranan mengapa datang menghadap bukan waktunya menghadap. Kiai Ageng Mataram menyatakan bahwa menghadapnya itu karena putranya telah berdosa besar berani melanggar dan mengganggu gadis pingitan dari Kalinyamat.
Dengan bijaksana Sinuhun Sultan Hadiwijoyo berkata, "Anak tidak berdosa, kalau demikian memang salah saya, tidak memikirkan anak yang telah dewasa, oleh karena sudah terlanjur kami pun ikut menyetujui. Tapi anak jangan dimurka," pinta Sinuhun kepada Ki Ageng Mataram. Waktu sudah berjalan sekian lama, karena usianya sudah uzur. Ki Ageng Mataram Gering lalu mangkat pada hari Senin Pon 27 Ruai tahun J 1533, dimakamkan di sebelah barat Istana Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Sementara itu, Ki Jurumartani pergi ke negeri Pajang menghadapkan putra Ki Ageng Mataram. Sinuhun lalu bercengkerama dengan Ki Jurumartani memberitahukan tentang mangkatnya Ki Ageng Mataram. Sinuhun terkejut hatinya dan bersabda, "Kakak Jurumartani, sebagai ganti dari penghuni Mataram ialah ngabehi loring pasar dan harap dimufakati dengan nama Pangeran Haryo Mataram Senopati Pupuh." Ki Jurumartani menyanggupi lalu mohon izin kembali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1540. Lalu Pangeran Haryo Mataram diangkat pada tahun Dal 1551 bergelar Kanjeng Panembahan Senopati Ingalogo yang menguasai tanah Jawa, kemudian menurunkan Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta. Demikian pula para bupati di pantai-pantai Jawa hingga sekarang. Kanjeng Panembahan Senopati memegang kekuasaan kerajaan 13 tahun lamanya, sesudah Gering kemudian mangkat. Pada hari Jumat Pon bulan Suro tahun Wawush 1563, dimakamkan di sebelah barat masjid di bawah ayahandanya. Selanjutnya putranya yang menggantikan dengan gelar Kanjeng Susuhunan Prabu Hanyokroowati. Penobatannya dalam bulan yang bersamaan dengan wafatnya Kanjeng Panembahan Senopati. Pada suatu hari, Kanjeng Susuhunan pergi berburu rusa ke hutan. Dengan tiada terasa telah berpisah dengan para pengantar dan pengawalnya. Kemudian beliau diserang punggungnya oleh rusa dan beliau jatuh ke tanah. Sinuhun diangkat ke istana dan ia perintahkan memanggil Kakanda Panembahan Purboyo. Sinuhun bersabda, "Kakanda, andai kata kami sampai meninggal, oleh karena Gusti Hadipati sedang bepergian, putramu Matopuro harap ditetapkan sebagai wakil menguasai negeri Mataram. Amanat tersebut disanggupi." Sinuhun terkenal dengan gelar Sinuhun Sedak Rapiak. Beliau mangkat pada bulan besar Tuhan Jimawal 1565 dan dimakamkan di sebelah bawah makan ayahandanya, Panembahan Senopati. Demikian sejarah singkat Kerajaan Mataram, yang sampai saat ini terbukti masih berdiri kokoh. Lalu dari keturunan manakah raja-raja besar Mataram? Berikut ini saya paparkan silsilah leluhur Kerajaan Mataram. 1. Sinuhun Brawijaya V. Raja Kerajaan Majapahit terakhir berputar Aradin Bondan Kejawan yang bergelar Kiai Ageng Tarup ketiga. 2. Kiai Ageng Tarup III mempunyai putra yakni Kiai Ageng Getas Pandowo. 3. Kiai Ageng Getas Pandowo berputra Ki Ageng Selo. 4. Kiai Ageng Selo berputra Ki Ageng Nis. 5. Ki Ageng Nis berputra Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Mataram. 6. Ki Ageng Pemanahan berputra Kanjeng Panembahan Senopati Ingalogo. 7. Kanjeng Panembahan Senopati Ingalogo berputra Sinuhun Prabu Hanyokroowati. 8. Sinuhun Prabu Hanyokroowati berputra Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo Kalipatula Panata Panatagama Senopati Ing Perang.